Ada jadi grup. Iya. Nah, nanti udah bagus nanti deh jaringan. Eh, Sebelumnya yang terhormat eh, Ibu Prof. Samsan Syukur dan saya banggakan teman-teman. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan membahas makalah dengan judul Partai Komunis Indonesia. Tadi. Eh, yang meliputi atau fokus judul ini tentang mengenai masuknya, kemudian bagaimana pengaruh komunis di Indonesia, kemudian tokoh-tokoh komunis di Indonesia dan pemikirannya. Di Langsung saja, sejarah perkembangan Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan salah satu tema penting dalam kajian sejarah politik Indonesia modern karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika sosial, politik, dan ideologi bangsa sejak masa kolonial hingga awal Orde Baru. Kehadiran ideologi bangsa sejak masa kolonial hingga era modern da- tidak dapat dilepaskan dari perkembangan gerakan sosialisme dan Marxisme internasional yang masuk melalui jaringan kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Melalui organisasi Indes Sosial Demokratis Vereniging atau disingkat dengan ISDV yang didirikan oleh Hans Nevitt sebagai ketua pertama pada tahun 1914 di Semarang. Gagasan-gagasan sosialisme revolusioner mulai diperkenalkan kepada kaum buruh, pelajar, dan aktivis pergerakan nasional. Transformasi organisasi tersebut menjadi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920, menandai lahirnya organisasi komunis pertama di Asia yang berhasil membangun basis massa secara relatif luas di kalangan pekerja dan petani. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa penyebaran ideologi komunis di Indonesia dilakukan melalui berbagai instrumen seperti propaganda politik, organisasi massa, media cetak, serta investasi ke dalam organisasi pergerakan nasional yang telah lebih dahulu berkembang di Hindia Belanda. Dalam perkembangan historiografi kontemporer, kajian mengenai PKI tidak lagi dipahami secara sederhana atau sebagai gerakan politik yang berupaya mengganti sistem pemerintahan, melainkan sebagai fenomena sosial politik yang kompleks dan dipengaruhi oleh konteks global maupun lokal. Sejumlah penelitian internasional yang Trendescopus dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa perkembangan PKI merupakan bagian dari dinamika perang dingin global, yaitu antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Interaksi antara nasionalisme dan komunisme serta proses mobilisasi massa yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat Indonesia. PKI bahkan pernah menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia, di luar Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok, dengan jumlah anggota yang mencapai jutaan orang pada dekade 1960-an. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa komunisme Indonesia
tidak hanya berkembang sebagai ideologi impor, tetapi mengalami proses adaptasi dengan kondisi sosial, budaya, dan politik Indonesia sehingga melahirkan karakteristik yang berbeda dibandingkan gerakan komunis di negara-negara lain. Kemudian masuk dan berkembangnya pengaruh komunis di Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari peran tokoh-tokoh utama yang menjadi pergerakan organisasi dan penyebar gagasan ideologis. Nama-nama seperti Semaung, Darsono, Alimin, Pawirdijo, Musso, dan Tan Malaka serta DN Aidit, M. Malukman, dan N. Joto memiliki kontribusi yang berbeda dalam merumuskan arah perjuangan PKI. Semaun dan Darsono dikenal sebagai generasi awal yang memperkenalkan Marxisme ke dalam gerakan buruh dan Sarekat Islam. Kemudian Tan Malaka sendiri mengembangkan gagasan revolusi nasional yang menggabungkan unsur sosialisme dan semangat anti-kolonialisme. Serta Musso membawa pengaruh komunisme internasional melalui konsep Jalan Baru Republik Indonesia. Sedangkan DN Aidit berhasil mereorganisasikan PKI menjadi partai massa yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan politik Indonesia pada era demokrasi terpimpin. Adapun pemikiran para tokoh tersebut menunjukkan adanya dinamika ideologis yang tidak selalu seragam, melainkan berkembang sesuai dengan kondisi sosial politik yang dihadapi pada masanya. Kajian mengenai pemikiran tokoh-tokoh PKI menjadi semakin relevan karena sebagian besar historiografi Indonesia pasca 1965 cenderung menempatkan komunisme dalam kerangka narasi politik negara yang bersifat hegemonik. Akibatnya, berbagai aspek intelektual dan pemikiran yang berkembang di kalangan tokoh PKI seringkali tidak memperoleh perhatian yang proporsional dalam kajian akademik. Padahal pemikiran mereka tidak hanya berkaitan dengan revolusi kelas sebagaimana diajarkan dalam tradisi Marxisme Leninisme, tetapi juga menyangkut isu nasionalisme, anti-imperialisme, reforma agraria, pendidikan politik rakyat, serta strategi pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pendekatan historiografi kritis diperlukan untuk memahami perkembangan komunisme di Indonesia secara lebih objektif dan komprehensif, tanpa terjebak pada bias politik maupun ideologis tertentu. Penelitian-penelitian terbaru juga memperlihatkan bahwa memori kolektif mengenai PKI masih menjadi isu yang sensitif dalam masyarakat Indonesia. Warisan konflik politik tahun 1965 serta berbagai stigma yang berkembang terhadap komunisme terus memengaruhi cara masyarakat memahami sejarah PKI hingga saat ini. Dalam konteks akademik, kondisi tersebut justru membuka peluang bagi lahirnya penelitian yang lebih kritis dan berbasis sumber sejarah yang beragam guna merekonstruksi perjalanan PKI secara ilmiah. Dan demikian, kajian mengenai masuknya pengaruh komunisme di Indonesia, tokoh-tokoh komunis beserta pemikiran menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai salah satu fenomena politik berpengaruh dalam sejarah Indonesia modern. Oleh karena itu, sehingga pada rumusan masalah diangkat menyesuaikan dengan judul tentang bagaimana proses masuk dan berkembangnya pengaruh ideologi komunisme di Indonesia serta faktor-faktor yang mendukung perkembangan pada masa kolonial hingga masa kemerdekaan. Kemudian rumusan masalah kedua, siapa saja tokoh-tokoh utama dalam Partai Komunis Indonesia atau PKI dan bagaimana peran mereka dalam perkembangan gerakan komunisme di Indonesia.
Dan yang terakhir, bagaimana pemikiran politik, sosial, dan ideologis para tokoh PKI serta pengaruhnya terhadap dinamika politik dan sejarah Indonesia. Sebagai kesimpulan, Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan salah satu kekuatan politik yang memiliki pengaruh besar dalam perjalanan sejarah Indonesia modern. Masuknya pengaruh komunisme ke Indonesia berawal dari penyebaran ideologi Marxisme, seperti yang saya paparkan sebelumnya, yang kemudian berkembang menjadi PKI. Kembangan komunisme di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internasional, tapi juga dalam hal ini kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat kolonial yang mendorong munculnya gerakan perlawanan terhadap ketidakadilan dan kolonialisme. Dalam perkembangannya, PKI didukung oleh sejumlah tokoh penting seperti beberapa tokoh yang saya sebutkan sebelumnya. Tetapi kemudian secara historis pemikiran dan aktivitas politik tokoh-tokoh PKI memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dinamika politik nasional, terutama dalam isu anti-kolonialisme, gerakan buruh, reformasi agraria, dan mobilisasi massa. Oleh karena itu, kajian mengenai PKI perlu dipahami secara objektif dan akademis sebagai bagian penting dari sejarah politik Indonesia yang turut membentuk perkembangan bangsa hingga saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Saya kembalikan kepada forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita masuk pada sesi tanya jawab ya. Kita mungkin juga ada yang mengajukan klarifikasi terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Langsung saja kita serahkan ke forum. Tabe, siapa yang ingin mengajukan pertanyaan? Kira menarik juga pembahasan hari ini ya. Hari ini kita membahas PKI, Partai Komunis Indonesia, di mana partai ini partai yang cukup besar ya, punya pengaruh besar Indonesia. Bahkan ada satu episode di mana gerakan ini dianggap telah melakukan apa istilahnya gerakan yang cukup besar ya, khususnya dipersepsikan pada peristiwa gerakan 30 September. Walaupun sebetulnya kalau kita membaca historiografi terkait dengan PKI di Indonesia, itu ada juga sebagian referensi yang sebetulnya membantah ya bahwa sebetulnya bukan PKI yang sebagai dalangnya terkait dengan gerakan 30 September, tapi PKI hanya dipinjam tangannya untuk melakukan gerakan, tapi ada aktor lebih besar di balik itu. Oke, baik. Siapa yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini? Saya persilakan. Ada Ji yang mau bertanya? Pak Farid mungkin? Pak Ustaz? Ustaz Farid? Ya, Prof. Ya, Iya. ya izin, Prof. Iya, Pak. Iya. Terima kasih saudara atas pemaparan makalahnya. Yang ingin saya tanyakan bahwa dalam konteks masuknya pengaruh komunisme di Indonesia awal abad 20, bagaimana kemudian tokoh-tokoh awal seperti Semaun dan Tan Malaka melakukan rekonstruksi epistemologis terhadap ajaran Marxisme dan Leninisme agar dapat beradaptasi dengan realitas sosiologis masyarakat
Indonesia yang ketika itu masih disebut masyarakat Hindia Belanda, yang notabene adalah masyarakat yang agraris dan religius. Ya, saya kira Ya, demikian pertanyaannya. iya, ya. Terima Saya kira kasih. menarik memang ya. Persoalannya masyarakat Indonesia kan dikenal sebagai masyarakat yang sangat Islamis. Islamis berarti teologis, ya, menganut Tuhan. Sementara kita tahu komunis ini kan tidak mempercayai Tuhan ya, mudah-mudahan saya tidak salah ya. Nah, gimana ini? Pertanyaan Pak Farid, gimana para tokoh-tokoh ini memperkenalkan ideologi ini kepada masyarakat Indonesia yang secara konteks ideologi ini sangat bertentangan ya dengan konteks masyarakat Indonesia. Gimana dia agar paham ini, kemudian ternyata banyak sekali penganutnya di Indonesia ya. Ternyata banyak sekali penganut di Indonesia. Oke, saya kira satu pertanyaan menarik. Kita tampung dulu ya. Mungkin masih ada yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan lagi. Saya persilakan. Nah, mungkin saya, Prof. Ya, silakan Tuti Wahyuni. Jadi sempat tadi dipertanyakan tentang agama dan PKI. Jadi di sini saya ingin mengulas balik tentang belajar sejarah PKI bersama ya narasumbernya itu Al-Habri Syekh Muhammad, yang tanda kutip dia mengatakan jangan lupakan sejarah, jangan sampai lupa arah karena banyak yang mau mengubahnya, dia mengutip seperti itu. Jadi pada tahun 1960 bisa dikatakan boro-boro ini Soekarno menerima saran dari para kiai dan ulama. Bahkan pada tahun 1960 itu dia meluncurkan politik yang bernama Nasakom. Jadi Nasakom ini kepanjangan dari Nasionalis Agama Komunis. Ya, Nasionalis Agama Komunis. Kemudian para kiai di kampung-kampung tersebut itu dibujuk, dirayu oleh Soekarno sendiri. Dia mengatakan bahwa ini tujuannya baik, ini untuk persatuan. Kemudian dia mengatakan juga bahwa PKI itu sudah sadar, seperti itu. Selanjutnya, sebagian ada yang terbujuk dan sebagiannya lagi tidak. Selanjutnya, di tahun yang sama, masih tahun 1960, Mazumi ini adalah singkatan dari Mazumi musyawarah syuro Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Jadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia ini berani mengutarakan untuk menolak adanya politik Nasakom itu sendiri. Kemudian hasilnya pada 17 Agustus 1960 Mazumi ini dibubarkan oleh Soekarno itu sendiri karena PKI pada saat itu meminta membubarkan setiap ada yang tidak menerima Nasakom. Jadi PKI ini membela Nasakom habis-habisan pada saat itu. Selanjutnya bisa dikatakan juga bahwa PKI ini berhasil menjilat Soekarno habis-habisan, menjilat dalam menggunakan politik tersebut. Kemudian setelah Mazumi dibubarkan, bahkan tidak sampai di situ, di tahun 1962 dua anggota PKI pada saat itu diangkat menjadi Menteri Besar Penasehat Presiden. Iya, dua anggota PKI diangkat menjadi Menteri Besar Penasehat Presiden. Selanjutnya, jadi yang angkat itu Soekarno sendiri. Bahkan di tahun 1963 dalam rapat kabinetnya dua menteri yang tadi diangkat itu, dua menteri dari PKI itu mendesak Soekarno untuk mengganyang Malaysia atau melakukan perang saudara melawan Malaysia.
jadi dari berbagai institusi itu menolak, mulai dari tentara menolak, kemudian NU menolak, Muhammadiyah menolak, dan Syarikat Islam juga menolak. Selanjutnya mereka mengatakan bahwa kenapa harus Malaysia, sedangkan Malaysia ini adalah saudara serumpun. Ternyata mereka melakukan itu karena ada instruksi dari Uni Soviet langsung. Jadi yang menjadi pertanyaan sebenarnya simpel saja pertanyaannya, dari apa yang tadi saya paparkan, bahwa sebenarnya pada hakikatnya sosok Soekarno ini dalam tanda kutip tokoh yang sering diagung-agungkan tanpa celah sebelum penulisan sejarah itu berkembang seperti sekarang, seperti saat ini. Sebenarnya dia berada di pihak siapa? Dia lebih berpihak pada siapa? Mungkin seperti itu saja. Ya, oke. Arjun bisa ditangkap pertanyaan Tuti. Ini berkaitan dengan PKI Nasakom ya di Indonesia. Iya, iya Bunda. Ya, oke. Baik, satu lagi mungkin pertanyaan. Ada lagi yang mengajukan pertanyaan? Nggak ada, Mi? Oke, cukup dua dulu ya. Mudah-mudahan nanti akan berkembang lagi pertanyaan lebih lanjut. Silakan Pemakala untuk menjawab dua pertanyaan tadi. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu Prof. Mungkin pertama saya langsung menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Farid Wajidi. Adapun inti dari pertanyaan dari Saudara Muhammad Farid Wajidi adalah dalam konteks masuknya komunisme di Indonesia. Bagaimana kemudian tokoh-tokoh komunis melakukan rekonstruksi sosialisme, kolonialisme agar dapat beradaptasi dengan masyarakat lokal. Yang kemudian di mana masyarakat lokal itu sangat berbeda dalam pandangan religius, pandangan keagamaan itu sendiri atau ideologi. Nah, perlu dipahami bahwa pada masa era tersebut ada beberapa kata kunci utama. Pertama, pada masa tersebut terjadi perang dingin. Itu juga masuk dalam era perang dingin. Kemudian itu dapat diketahui dampaknya terhadap beberapa negara. Salah satu dampak yang terjadi di Indonesia pada saat itu adalah krisis ekonomi, dalam hal ini krisis gula. Kemudian sedikitnya upah. Nah, di lain sisi em, komunisme sendiri yang dibawa oleh tokoh-tokoh seperti eh, Tan Malaka, kemudian eh, tokoh-tokoh lainnya yang saya sebutkan tadi pada saat presentasi itu membawa iming-iming komunisme, sebagaimana pengertian komunisme itu sendiri, bahwa untuk membuat eh, kebebasan dalam berekspresi baik dalam politik, pendidikan, budaya maupun ekonomi, atau diistilahkan kalau di Indonesia itu diistilahkan dengan kelas sosial. Nah, bagaimana kemudian rekonstruksi itu berlangsung dan sangat para kaum buruh petani itu sangat tertarik atau gampang terpengaruh oleh para tokoh-tokoh ini. Sehingga seperti yang disebutkan dalam makalah bahwa eh, Indonesia setelah Uni Soviet dan Amerika Serikat itu merupakan organisasi paling besar masanya, organisasi PKI yang paling besar masanya setelah Uni Soviet dan Amerika Serikat. Nah, kesimpulan
daripada jawaban saya bahwa rekonstruksi sosialisme yang dilakukan oleh para tokoh untuk memberi adaptasi agar masyarakat dapat beradaptasi itu adalah dengan eh, memberikan hegemoni dalam bentuk eh, kasus atau peristiwa yang kemudian terjadi pada masa perendang itu salah satunya. Yang tadi saya sebutkan faktor eh, krisis gula dan eh, kekurangan upah di kalangan kaum buruh dan petani. Nah, dengan kedatangan ideologi ideologi komunis itu yang melawan imperialisme dan kapitalisme itu membuat semangat eh, semangat para masyarakat lokal mayoritas sangat mendukung di awal-awal pemikiran tersebut karena sangat relevan dengan kondisi yang mereka alami hari ini. Bentuk perlawanan yang kemudian mereka impikan. Sekalipun dalam konteks ideologi agama itu sendiri atau ideologi kenegaraan itu sangat bertolak belakang. Uh, Adapun jawaban saya tadi itu dikutip dari beberapa artikel yang saya baca karena mengenai baik dari kontribusi pemikiran, perkembangan dan mengenai PKI itu hingga sampai saat ini masih dalam perdebatan. Mungkin itu saja kepada Saudara Muhammad Farid Wajidi. Selanjut kepada pertanyaan Saudari Tuti Wayuni. Tunggu dulu Arjun, kita selesaikan dulu pertanyaan pertama. Gimana Pak Farid? Atau mungkin ada yang ingin menambahkan sebelum kita serahkan ke Pak Farid? Ada yang ingin menambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh Arjun? Nggak ada, langsung saja Pak Farid. Gimana Pak dari jawaban yang sudah disampaikan Arjun? Iya, Prof. Ya, Terima kasih Pak Arjun atas jawaban dan tanggapannya. Jadi yang saya pahami di sini, Prof, bahwa tokoh PKI Semaun itu tidak langsung memperkenalkan komunisme sebagai suatu sistem, tetapi dia awalnya memanfaatkan syarikat Islam sebagai kendaraan ya, politik lah. Kemudian dia mendefinisikan ulang perjuangan kelas sebagai perjuangan kapitalisme bangsa asing. Jadi di situ awalnya, Bro. Jadi Semaun malah pada awalnya itu bergabung dengan Syarikat Islam. ya, Namun karena di dalam Syarikat Islam terjadi penentangan dan konflik. kemudian terjadi dualisme, Iya, sehingga ada istilah Syarikat Islam Merah. iya, betul. Saya kira itu, Prof, tanggapan balik saya. Terima kasih. Iya, oke. Baik, saya menambahkan juga ya terkait dengan ini, menarik memang juga ya. Bagaimana sih kok bisa diterima PKI bahkan menjadi satu organisasi besar ya, PKI di Indonesia, sementara kita tahu sendiri Indonesia itu sangat ideologi Islam itu sangat kental ya. Ideologi Islam sangat kental di Indonesia. Nah, rupanya ini kan juga tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh sekaliber tokoh-tokoh PKI, tentu mereka tidak serampangan begitu saja memperkenalkan PKI, tapi tentu mereka menggunakan strategi-strategi. Mereka tentu tahu bahwa kalau dia langsung memperkenalkan dengan ideologi PKI sebagai antitesis dari Islam, tentu langsung mereka ditolak. Nah, dan ini juga sesuai dengan kondisi Indonesia pada saat itu, kita sedang dalam penjajahan, maka tentu yang mereka usung itu adalah bahwa PKI itu adalah anti penjajah. Ya, tentu itu yang pertama ya. Mereka adalah anti penjajah. Nah, jadi sama-sama tujuannya sama-sama, orang Islam juga begitu, nasionalisme juga begitu. Mereka memiliki tujuan yang sama. Apa tujuannya? Yaitu anti penjajah, dan mereka harus mengusir penjajah dari Indonesia. Jadi itu saya kira ya,
Dan yang lain mungkin ide-idenya mereka juga cara memperkenalkan tentu juga ini berkaitan dengan ideologi PKI yang sosial kan. PKI kan ada, mereka adalah kaum sosialis ya, dan itu kalau kita tarik dalam konteks keislaman itu kental juga persamaan ajaran Islam dengan masalah sosial, menghargai orang miskin, menyantuni anak yatim, kan itu ya dalam surah Al-Maun ya. Nah, dan itu yang diini oleh PKI. Makanya kita melihat banyak sekali gerakan-gerakan dilakukan oleh PKI, itu adalah mereka melakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok yang lemah, atau bahasa lainnya istilahnya kaum mustadafain, kelompok yang sangat lemah. Nah, ini yang dijadikan strategi. Kalau di Islam mungkin ada namanya strategi dakwah ya. Ini yang digunakan oleh PKI, strategi sosialisasi. Jadi mereka mengusung dirinya sebagai kelompok yang selalu mengusung keadilan sosial, pembelaan terhadap kaum miskin, kaum lemah, fakir miskin ya. Kemudian apalagi tentu PKI yang tadi saya sampaikan bahwa mereka adalah kelompok yang sangat anti terhadap penjajah dan kapitalis ya. Karena kalau PKI kan memang Marxis ya, mereka adalah kelompok yang pemikirannya adalah kelompok pemikiran Marxisme. Kemudian yang lain tentu kita tahu kalau PKI kan banyak sekali mendirikan organisasi-organisasi massa ya. Dan ini jadikan alat untuk menggait orang untuk bergabung di kelompok-kelompoknya itu. Kenapa? Karena mereka menggunakan itu tadi strateginya bahwa mereka mau menggalang kelompok-kelompok buruh petani. Maka yang dibuat itu adalah organisasi-organisasi seperti Barisan Tani Indonesia, Partai Buruh ya, yang dulunya disebut Sentral Organisasi Buruh. Kemudian ada Gerwani, gerakan perempuan ya, gerakan wanita Indonesia. Ada apa lagi? Mereka juga itu dengan Lekra ya, seminar dan budayawan. Jadi mereka istilahnya dengan dapat menjangkau lapisan masyarakat, group masyarakat Indonesia yang banyak karena itu tadi melalui organisasi-organisasi ini. Melalui itulah mereka mensosialisasikan ideologi-ideologinya. Nah, jadi saya kira itu salah satunya, dan tentu masih banyak lagi strategi-strategi yang digunakan oleh PKI untuk bagaimana mereka dengan mudah diterima di Indonesia. Oke, mungkin seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Arjun kalau tidak ada lagi yang ingin memberikan kritikan, sanggahan, kita persilakan Arjun untuk melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaannya Tuti Wahyuni. Terima kasih Bu Saudara Muhammad Wajid tadi. Saya lanjutkan dengan pertanyaan dari Saudari Tuti Wahyuni terkait pernyataan salah satu narasumber yang disebutkan oleh Saudari Tuti Wahyuni tadi. Saya lupa namanya, yang dimana dalam wawancara tersebut katakan bahwa Nasakom yang kemudian didirikan oleh Soekarno itu ditolak oleh Mazuni. Kemudian Soekarno dianggap menjilat. Soekarno dianggap terlibat dalam perang Malaysia. Kemudian pertanyaan yang dilemparkan oleh Saudari Tuti Wahyuni, apakah Soekarno sebenarnya berpihak ke mana? Apakah ke PKI atau ke mana? Karena ya memang kalau dari narasi dalam wawancara tersebut ada kontradiksinya ya memang, sehingga Saudara Tio ini mempertanyakan pada siapa Soekarno sendiri berpihak. Nah, sependek bacaan saya dalam beberapa artikel, saya menemukan bahwa itu justru berbeda dengan yang diadaptasi dari narasumber tadi yang disampaikan oleh Saudara Titiwa ini. Justru Soekarno dalam artikel yang saya baca bahwa Soekarno itu tidak sama sekali
terlibat dalam PKI. Tapi dalam pembentukan Nasakom, dia mengadaptasi teori daripada ideologi komunisme itu, mengadaptasi dan mengakulturasikannya dengan istilah nasionalisme dan agama, sehingga disebut Nasakom nasionalisme, agama dan komunis, untuk dengan landasan untuk bagaimana kemudian Soekarno dapat menciptakan akulturasi yang bisa menyatukan negara Indonesia itu sendiri. Kan memang kalau dari bab penelitian, Soekarno memang orangnya selalu ingin menyatukan antara ras, suku, dan bahasa. Kemudian Soekarno dianggap penjilat. Memang sekalipun beberapa penelitian menganggap kemungkinan besar ada keterlibatan Soekarno, karena dalam masa itu Soekarno turun dari jabatan pada era tersebut juga, yang kemudian beralih kepada Soeharto pada era Orde Baru. Nah, dari situ kemungkinan besar ada keterlibatannya dengan PKI, tapi itu masih belum pasti. Kemudian apakah Soekarno sebenarnya berpihak kemana, PKI atau yang lain? Eh, Kalau sependek pembacaan saya di Mensat pribadi, yang saya jelaskan kalau mengutip dari jasa saya barusan saya baca dari artikel itu, kalau memang ada beberapa bukti yang kemudian menjadi alasan dilengsarkannya jabatan Soekarno beralih kepada presiden kedua kita, Soeharto, itu kemungkinan besar ada. Tapi kalau mau dianggap sebagai dalang utama, itu sangat jauh menurut saya, karena banyak kemudian eh, di era hari ini yang dianggap itu bisa jadi kemungkinan terlibatnya, seperti para militer, kemudian ada juga pihak-pihak lain. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada forum. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Baik, sebelum kita serahkan ke Tuti Wahyuni, saya silakan dulu ke forum yang lain yang ingin memberi tanggapan atau ingin menambahkan. Adakah yang ingin menambahkan terkait dengan ide Soekarno tentang Nasakom? Ini menarik juga ya. Bagaimana ide-ide pemikiran Soekarno tentang Nasakom ini. Karena Nasakom ini kan banyak yang menganggap Soekarno itu PKI ya, tapi sebetulnya itu bisa terbantahkan juga kalau kita melihat keseharian Soekarno. Bahkan ada saat-saat tertentu, misalnya peristiwa ketika beliau sedang menghadiri konferensi berapa negara yang di Korea waktu itu, kalau tidak salah Korea Utara, beliau hadir di forum itu, dan ketika sholat Jumat tiba, beliau itu meninggalkan forum itu untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu artinya bahwa beliau adalah Islam ya, seorang Islam ya. Artinya kalau Islam tidak mungkin dia PKI. Cuman menariknya di sini, kalau bukan PKI, kenapa beliau memiliki ide pemikiran tentang Nasakom ini, nasional, Islam, dan komunis. Sementara kita tahu bahwa ideologi keduanya ini tidak mungkin dipertemukan, ya. Makanya ada sebagian serang menganggap bahwa pemikiran Soekarno tentang Nasakom ini itu adalah kompromi politiknya, ya. Beliau ingin membangun keragaman ideologi di Indonesia.
Nah, tapi ya mungkin bagi Soekarno mungkin dia bisa ini, tetapi tentu bagi pengkritiknya ini tidak mungkin jalan di Indonesia pemikiran seperti ini. Ya, tidak mungkin jalan di Indonesia, tidak mungkin dapat berjalan idealis seperti apa yang mungkin diharapkan oleh Soekarno, karena kita melihat kedua ideologi ini sangat bertentangan. Ya, mungkin memang kalau pada masa awal-awal Indonesia ketika kita masih berjuang, ya pada awal-awal kemerdekaan kita masih berusaha membangun kesolidan antara masyarakat Indonesia, mungkin masih bisa dipertahankan ya. Tapi setelah berlanjut beberapa periode, beberapa tahun ke depan, mungkin itu perbedaannya akan semakin tajam terlihat. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau pada awal-awal bahkan pra kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan, awal-awal kemerdekaan itu masih bisa disamakan apanya, karena kesamaan itu yang tadi saya sampaikan, bahwa ide pemikiran orang-orang atau komunis itu adalah sama-sama membenci penjajah, ya. Jadi masih bisa disatukan pada tataran itu, ya, masih bisa dipertemukan. Tapi mungkin kalau kita sudah dalam konteks ini, lama-lama ide pemikiran ini mungkin tidak diterima. Tapi lagi-lagi bahwa Soekarno itu memiliki keunikan pemikiran, ya, memiliki keunikan pemikiran. Bahkan banyak di antara tokoh-tokoh Indonesia mungkin tidak mampu mencapai ide pemikiran Soekarno itu, ya. Nah, jadi mungkin itu memang banyak sekali kritikan terkait dengan ini. Jadi kalau tidak salah juga menyinggung tentang perspektif historiografinya ya. Nah, kalau sebagai strategi integrasi nasional, memang Soekarno berusaha mengelola keragaman ideologi ini ya, bahwa Nasako merupakan solusi politik untuk mencegah konflik terbuka di Indonesia, sementara waktu itu kita butuh persatuan. Nah itu. Nah, sementara pada sisi lain mungkin ada kompromi politik yang rapuh, bahwa ini dianggap tidak mungkin berhasil. Ya, perbedaan mendasar antara Islam dan komunis itu sangat sulit didamaikan, sangat sulit dipertemukan. Kemudian ada ketegangan antar kelompok terhadap berlangsungnya di tingkat akar rumput. Ya, mungkin kalau di atas tokoh-tokoh di atas sudah berdamai, akar rumput itu belum tentu mereka berdamai. Nah, makanya nanti kita lihat nanti bahwa puncaknya, klimaks dari krisis politik Indonesia kan terjadi pada gerakan 30 September itu. Ya, itulah puncaknya itu. Dan itulah dijadikan alasan untuk mengkudeta Soekarno. Ya, alasan-alasan itulah menjadi salah satu alasan untuk mengkudeta beliau. Mungkin seperti itu, Tuti Wahyuni. Gimana, Tuti? Baik, Prof. Jadi tadi sempat saya dengar kata penjilat ya. Sebenarnya tadi dikatakan di sini bahwa PKI ini berhasil menjilat Soekarno dengan politik nasakomnya. Jadi bukan Soekarno sebagai penjilat. PKI yang menjilat ya. PKI menjilat Soekarno habis-habisan dengan politik nasakomnya ini. Seperti itu. Oke. Dan terbukti ya bahwa PKI memang banyak diberi kepercayaan oleh Soekarno, ya. Dia diberi posisi-posisi strategis, menjadi penasehat, ya. Artinya kalau boleh dikatakan bahwa Soekarno PKI itu bergandengan tangan ya, bergandengan tangan mereka. Tapi sebetulnya kalau kita melihat tujuan Soekarno sendiri tidak melulu ini, karena kalau kita melihat tujuan Soekarno idenya tentang Nasakom kan itu tadi, yang pertama itu menghindari konflik ideologis, kedua memperkuat persatuan nasional ya, yang ketiga itu bisa menjadi landasan politik demokrasi terpimpin. Kan saat itu terjadi peristiwa ini pada masa demokrasi terpimpin ya, ketika Soekarno menjadi presiden waktu itu. Nah, itu juga menjadi landasan politiknya. Kemudian menghimpun seluruh kekuatan revolusioner untuk melawan imperialisme dan nasionalisme, bahwa pemikiran komunis atau PKI
sama dengan tokoh-tokoh pemikiran tokoh-tokoh Islam, sama dengan pemikiran nasional terkait dengan bagaimana mereka mengusir penjajah dari Indonesia. Jadi bagi Soekarno kalau dia kemudian memusuhi PKI, itu bisa menjadi konflik, itu bisa memecah tujuan awalnya. Memecah tujuan awalnya apa? Yaitu untuk mengusir penjajah. Sementara kita tahu bahwa PKI ini salah satu kekuatan besar. Dia memiliki massa yang sangat banyak di Indonesia. Itu. Nah, yang dan juga tidak kalah mungkin kaitannya dengan menstabilkan, menjaga kestabilan politik nasional, ya. Tuh. Ya, walaupun kita tahu bahwa tidak semuanya berjalan mulus. Oke. Masih ada pertanyaan-pertanyaan? Ya, Saya izin mengajukan Prof. pertanyaan. Ya, Pak. Ya, silakan Ustaz Farid. Ya, ya izin Prof. Jadi terkait Nasakom ini Bu Prof. Jadi dengan konsep Nasakom itu sebetulnya Soekarno dengan sendirinya melanggar asas politik luar negeri yang harusnya bebas aktif dan non-blok. Dengan konsep Nasakom yang diusungnya ini jelas menunjukkan bahwa Soekarno lebih condong ke blok timur dibanding blok barat. Sementara kita harusnya non-blok. Malah Soekarno sendiri sebetulnya merupakan pelopor dari gerakan non-blok, tetapi dengan konsepsi Nasakom ini justru dia lebih berpihak kepada blok timur. Iya. Jadi ini yang kemudian membuat Barat di kemudian hari menyerang habis-habisan Soekarno. Iya. Ya, Betul. saya kira demikian Prof. Tambahan Iya. saja. Iya, betul. Pada sisi lain, jadi ada dualisme sebetulnya memang di sini ya. Pada sisi lain kita melihat dia adalah penggagas non-blok itu. Nah, tapi ketika dia memihak kepada komunis, apalagi memihak kaitannya dengan melibatkan komunis dalam konteks perpolitikan di Indonesia, itu berarti secara tidak langsung Soekarno sudah memberi dukungan terhadap blok-blok itu, sudah blok timur. Ya. Tuh. Nah, makanya sebetulnya banyak sekali peristiwa setelah itu sebetulnya bisa jadi itu kaitannya. Maka malah kalau kita merujuk kepada teori Hegel bahwa peristiwa yang ada di dunia itu satu dengan itu ada keterkaitan. Ya. Nah, taruhlah misalnya kita kaitannya dengan Nasakom, dengan PKI, dengan peristiwa gerakan 30 September, gerakan 30 September. Kalau sebagian menyatakan itu adalah dalangnya PKI, sebagian menyatakan tidak. PKI hanya dipinjam tangannya karena PKI saat itu dianggap dekat dengan Soekarno, maka PKI dijadikanlah alat untuk menumbangkan Soekarno. Siapa pekerjaan itu? Kalau kita baca ada wartawan luar negeri, saya lupa tapi saya pernah menonton YouTube juga memberikan analisis terkait dengan itu, bahwa sebetulnya di sini Soekarno dikerjain sama luar negeri. Ya, dia dikerjain karena tidak suka lagi melihat Soekarno dengan konsep dualisme politiknya itu, ya. Bahkan kaitannya dengan terbunuhnya John Kennedy itu dianggap juga ada kaitannya dengan itu, karena John Kennedy bersahabat dengan Soekarno, maka sulit bagi orang-orang Barat waktu itu untuk mencekal beberapa beberapa kebijakan Soekarno. Salah satunya adalah kebijakan tentang anti kapitalisme, ya, anti kapitalisme. Sementara orang-orang Barat waktu itu mereka punya kepentingan untuk seperti yang dilakukan oleh kaum penjajah, ya. Mereka masih belum ikhlas meninggalkan Indonesia. Sumber daya alam Indonesia masih sangat
menarik bagi orang-orang barat. Dan bahkan sampai sekarang ya, kalau kita melihat kondisi Indonesia sekarang kan kita sebagian orang ahli politik menyatakan bahwa sebetulnya Indonesia sekarang lagi dihajar oleh orang-orang barat, karena orang barat, negara-negara barat belum ikhlas melepaskan Indonesia. Mereka masih mau menanamkan penjajahan atau neo apa istilahnya kalau penjajahan, Neokolonialisme. neokolonialisme ya. Jadi mereka kalau dulu kolonialisme benar-benar mereka menduduki Indonesia, tapi sekarang neokolonialisme walaupun mereka tidak menduduki, tapi secara budaya, secara sumber daya alam mereka yang masih menguasai. Mereka belum jelas kenapa, karena di negara-negara barat sudah terlanjur mereka membangun pabrik-pabrik besar ya, yang sumber dayanya, materialnya banyak di Indonesia, seperti sawit, nikel, tambang, ya itu dimiliki oleh Indonesia. Bahkan kalau sawit itu dianggap 60% dunia ya, Indonesia terbanyak. Bayangkan 60% loh. Makanya mereka tidak ikhlas. Makanya kalau tidak salah waktu masih pemerintahan Pak Jokowi ya, kita kan pernah digugat di WTO ya, ketika Indonesia tidak mau lagi mengimpor. Mereka marah, menggugat. Nah, kalau sekarang yang sebagian tapi ini juga kalau di sejarah tidak boleh kita hanya percaya satu referensi saja ya. Kita perlu meng-cross-check lagi referensi lain. Nah, kalau di kondisi sekarang di Indonesia kita juga dihajar oleh Barat. Makanya kenapa mata uang kita itu sangat rendah sekarang ya, menguak istilahnya ya. Saya tidak terlalu paham kalau istilah-istilah itu. Tapi intinya itu membuat masyarakat Indonesia panik ya dengan dolar, nilai mata uang kita yang sangat rendah. Tapi pada sisi lain, ini mudah-mudahan saya tidak salah, itu dianggap bahwa Barat itu sedang marah ke kita, maka mereka membuat kekacauan yang tadi neokolonialisme dengan cara melalui ekonomi. Itu. Ya. Indonesia kan kita mau mengelola SDM kita sendiri, maka kita membangun pabrik-pabrik, kita hilirisasi sendiri. Itu merugikan negara-negara Eropa yang sudah terlanjur membuat pabrik-pabrik besar. Nah, kalau kita sudah menahan itu, apa yang mereka mau buat? Mereka tidak punya bahan mentah yang untuk mereka kelola, ya. Kalau dulu kan mereka membeli bahan mentah dari Indonesia dengan harga yang sangat murah. Nikel sekian ton hanya berapa yang mereka hargai. Sawit sekian ton hanya mereka hargai berapa. Tambang, apalagi yang lainnya. Pokoknya banyak sekali sumber daya alam dari Indonesia yang mereka tergantung dari, dan mereka membeli dengan harga yang sangat murah. Dan ketika sudah jadi, kita mau beli itu dengan harga yang sangat mahal. Nah, inilah sekarang yang mulai ini oleh pemerintah. Nah, mereka di situ orang-orang Barat tidak ikhlas dengan itu, maka mereka membuat kekacauan dengan cara merusak ekonomi kita. Nah, tapi saya kira kalau Indonesia mampu bertahan, ya saya kira kita akan mencapai lompatan-lompatan untuk mencapai menjadi negara yang sejahtera, ya. Dan untuk menuju ke sana tentu memang butuh waktu, butuh perjuangan, ada yang dikorbankan, ya. Dan seperti itulah untuk mencapai sebuah peradaban yang maju. Tapi kalau kita melihat juga dalam kaitan dengan teori-teori seperti teorinya Ibnu Khaldun, ada namanya bahwa silih berganti, ya, peradaban itu, bukan Ibnu Khaldun tapi John Romain menyatakan bahwa peradaban itu akan berganti. Kalau tadi ada negara-negara yang sudah mengalami peradaban yang tinggi, suatu saat mereka akan merosot, digantikan oleh peradaban yang baru lagi. Dan mudah-mudahan periode-periode ini adalah giliran Indonesia, kita akan mencapai peradaban. Nah, kalau apa indikator peradaban itu, salah satunya adalah masyarakatnya sudah sejahtera. Ya, untuk mensejahterakan masyarakat, maka pemerintah harus mengelola dengan baik
sumber daya alam, memaksimalkan sumber daya alam yang ada, dan hasilnya dinikmati secara bersama oleh masyarakat Indonesia. Apalagi yang lainnya untuk bisa dikatakan negara yang maju, salah satunya infrastruktur. Semua jalan-jalan sudah dibeton, sudah diaspal, ya. Tidak ada lagi terlihat bangunan-bangunan kumuh. Itu salah satunya kan, kita sering memandang, sering menjadikan contoh negara-negara barat ya, maju karena pembangunannya. Ya. Nah itu salah satu indikatornya, indikasinya di situ yang kita perlu lihat adalah pembangunan. Menggunakan apalagi namanya kereta cepat, ya, jarak tempuh antara satu tempat ke tempat yang lain itu tidak makan waktu cukup lama. Nah, ini katanya dengan para petani ya, supaya hasil pertaniannya bisa secepatnya dipasarkan gitu. Ya, dan saya lihat Indonesia kan kita sudah berada pada tahap itu. Ya, hanya saja bahwa musuh, ingat ya, musuh paling besar juga dihadapi oleh sebuah bangsa adalah musuh internal. Ya, begitu. Jadi musuh yang paling banyak itu justru di internal kita biasanya. Ya kenapa ya? Mungkin pihak-pihak internal itu yang ini karena mungkin dia pernah menikmati keuntungan-keuntungan besar setelah pemerintah menerapkan suatu aturan-aturan tertentu, maka mungkin menganggap akan merugikan dia, sehingga dia kemudian menjadi penghambat pembangunan, penghambat kemajuan. Ya, dan itu dengan teori itu. Ya. Kalau mana persamaan bisa kita melihat begini, waktu kita dijajah, Indonesia diminta untuk tanam paksa, kan kita disuruh untuk tanam paksa ya. Tanaman-tanaman yang ditanam itu ditentukan oleh pihak kolonial, oleh Belanda. Maka masyarakat Indonesia melakukan itu. Apa istilahnya, reboisasi ya, menanam itu sesuai dengan keinginan ini. Nah, setelah itu kan yang mengambil itu semua kan diambil oleh kaum penjajah. Tapi rupanya ada lagi data terbaru terkaitannya dengan data sejarah, bahwa Belanda waktu itu kan sudah berlaku itu politik etis. Maka politik etis itu salah satunya adalah itu kaitannya dengan ekonomi. Maka walaupun kita disuruh tanam paksa, tapi tanam paksa itu tuh dibayar oleh Belanda, dibayar. Tapi menariknya pembayaran ini tidak sampai ke rakyat yang menanam paksa, tidak sampai ke para petani-petani. Maka di mana uangnya ini? Ternyata uangnya ini hanya sampai di tangan bangsawan-bangsawan, tempat di pihak ketiga kan. Jadi itu, ya. Nah, artinya apa ini? Bahwa ternyata ada penjajah dalam negeri. Siapa itu ya? Yang tadi saya bilang, yang hanya mau menikmati, yang hanya mau untung sendiri, tidak mau membagi kepada para petani yang sudah bekerja keras. Ya, itu. Ya oke, saya kira itu ini hanya sekilas balik saja bahwa memang untuk mencapai sebuah kemajuan kita butuh pengorbanan, butuh waktu yang panjang, butuh kecerdasan para pemimpin, butuh amanah para pemimpin untuk ketika mereka menjabat sebagai pemimpin. Karena memang sangat banyak godaannya ya. Oke, baik, saya kembalikan ke forum. Mungkin ada lagi hal yang perlu kita diskusikan terkait dengan pembahasan hari ini. Saya persilakan lagi. Masih bisa mungkin satu pertanyaan? Masih ada Pak, Ibu, Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan? Tidak ada nih. Pak Ketua, Pak Ustaz, tidak ada nih Pak Ketua yang bertanya. Pak Farid, Iya, Prof.
Eh, ya, itu saja Prof, terkait sosok Soekarno yang Iya, eh, kita kenal sebagai Bapak Proklamator, Bapak Bangsa, yang kemudian juga tercoret namanya karena pernah terlibat, pernah mendukung eh, dari ide komunisme sampai kemudian eh, dalam politik praktis, kemudian muncul Partai Komunis Indonesia dan eh, memiliki kedekatan dengan tokoh-tokohnya, iya, mendukung gerakan perjuangan sehingga memunculkan dua kutub pemikiran dalam menilai Soekarno itu sendiri. iya, betul. Ya, ini mungkin yang membuat dinamika sejarah pergerakan nasional di Indonesia itu eh, perlu kejernihan berpikir untuk memahaminya. Ya, Iya, karena eh, tentu dari sekian banyak persepsi tersebut, kita tentu mengakui Soekarno sebagai bapak bangsa, tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan di satu sisi, sementara di sisi lain juga ada eh, pengaruh pemikirannya dan kedekatannya dengan komunisme. Sementara komunisme itu dilahap habis di masa Orde Baru, iya, sehingga itu mungkin yang memunculkan apa multi interpretasi terhadap eh, predikatnya sebagai bapak bangsa. iya, Saya iya. kira itu saja, Prof. Iya, betul ya. Iya. Jadi terlepas dari kontroversi tentang beliau, beliau adalah bapak bangsa. Ya, karena dia memproklamirkan ya. Jadi memang apa? Tapi begini Pak, kalau dalam konteks sejarah, selain kita memang melihat ide pemikirannya itu kan bisa kita lihat di pidatonya, di tulisan-tulisannya. Maka ini perlu juga di cross check dalam konteks kesehariannya, adab dan akhlaknya kesehariannya. Ya, makanya mungkin kita butuh juga orang-orang yang dekat dengan beliau untuk menyampaikan informasi terkait dengan bersama yang saya katakan tadi bahwa tidak banyak uh, pemberitaan orang beritakan tentang bagaimana peristiwa ketika beliau ikut konferensi di Korea dan beliau meninggalkan forum ketika tiba salat Jumat padahal sementara seru-serunya pembahasan di dalam forum itu. Itu kan ini kan salah satu apa istilahnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa terlepas dari pemikiran politiknya beliau adalah seorang Islam yang taat mungkin ya kalau bisa dikatakan bahwa beliau tidak mau meninggalkan salat Jumat karena itu adalah kewajiban bagi Muslim itu. Nah itu. Tapi makanya saya bilang untuk melihat mengetahui lebih jauh tentang beliau memang kita butuh sumber primer ya. Butuh sumber primer terkait dengan itu. Kalau sumber primer berarti salah satunya adalah orang-orang dekat dengan beliau. Terima kasih Pak Farid. Kalau begitu, bagaimana yang lain? Tidak ada nih pertanyaan, ini juga sudah menunjukkan jam 17.32. Kalau tidak ada nih saya ingin mungkin menyampaikan bahwa sudah ada nih informasi terkait dengan UAS final. Kalau tidak salah tanggal berapa itu ya? Ada yang sudah dapat infonya ya? Sudah pernah masuk di WA aku, cuma saya lupa, tapi intinya di bulan Juli. Nah, kalau saya lihat ini kita agaknya masih, karena lagi berapa makalah Pak Ustaz Farid? Lagi dua, Prof. Oh, lagi dua. Lagi dua. Bisa enggak? Ini kan kita masih ada 1 minggu. Ini kan baru tanggal 20 berarti masih ada Arjun 1 ini minggu. pemateri keempat, Prof. Oh iya. Berarti bisa enggak nanti minggu depannya kita gabung 2 materi ini? Bisa, Prof. Oh iya, mudah-mudahan siap jadi yang kedua pemakalah ini. Ya itu saja Pak, dan mungkin juga terkait dengan tugas Anuta, Finalta ya, seperti yang disampaikan Pak Prof. Hasaruddin, saya mengikut saja dengan tugas yang sudah diberikan oleh beliau.
Oke, tidak ada yang lain yang perlu kita diskusikan? Ya, apapun Prof. Iya, Eh, itu UAS bentuknya bagaimana? Saya kira sudah dalam bentuk penugasan iya, publikasi artikel di jurnal. iya. Saya itu ikut saja itu yang sudah disampaikan Profesor Rudin. Iya, Publikasi jurnal, jadi silakan. tapi apapun Prof. Iya, Jadi Tabe ini kan eh, penulisan artikel di jurnal itu eh, boleh jadi kita semua ini mahasiswa menyelesaikannya bersamaan. iya, Namun ini kan juga tergantung dari media jurnalnya. iya, betul. Ya, Diterima dia atau tidak? Iya, diterbitkannya dalam volume berapa, edisi keberapa, iya, sehingga mungkin tidak bisa bersamaan semua terbitnya. iya, Ya kan, informasi yang kami dapatkan ada edisi Juni iya, di bulan ini dan ada iya, yang bulan September, Prof. iya, betul. Iya. Jadi Jadi, kalau masalah itu memang tidak bisa kita ini ya, bahwa kita memaksakan harus terbit. Jadi bagi saya dan mungkin juga bagi Profesor Rudin, minimal nanti kita menyetor LOA ya. ya, Kalau LOA kan berarti sudah diterima ya, tapi belum terbit. iya, Prof. Atau submit, bukti submit itu. Jadi ketika kita submit, kita screenshot atau kita foto bukti submitnya bahwa kita sudah submit. Nah, Iya, saya kira itu bisa menjadi dasar kami untuk menyatakan bahwa kita sudah selesai melaksanakan tugas final, kita sudah selesai. Ya, apalagi iya. kalau yang sudah diterima berarti tinggal mengirimkan linknya ya, link doinya ya, sudah Iya, Prof. diterima. Iya, saya kira begitu Pak Farid. Jadi tidak ada Apaan, Prof? iya, jadi tidak ada jalan bahwa harus doinya dikirim saja. Yang penting ada bukti bahwa kita sudah mensubmit tulisan tak itu. Nah, dan yang saya bilang tadi, yang saya bilang beberapa minggu yang lalu bahwa dalam tulisan itu bisa sampai 4 bahkan sampai 5 boleh. Jadi silakan kita berbarter dengan teman tak, dengan sesama teman-teman tak, misalnya Arjung bisa berbarter dengan Tuti ya. Jadi dalam tulisan itu tulisannya Arjung, kemudian Pak Profesor Rudin, kemudian saya, kemudian Tuti juga bisa masuk di situ. Walaupun itu tulisannya di Arjung. Nah, begitu juga nanti Tuti masukkan juga namanya Arjung gitu ya. Supaya biar tambah banyak tulisan tak. Kalau di Google Scholar itu penulis keberapapun, yang penting kita masuk di situ sebagai penulis, maka akan di ini akan otomatis akan tersambung ke Google Scholar tak. Jadi biar banyak tulisan tak. Ya, apapun, Prof. Yes, Jadi Mas. ini nanti hasilnya 2 artikel terpublish karena Iya, dalam satu kali publikasi artikel itu maksimal 5 penulis. iya, boleh Pak. Ya, Boleh. jadi mungkin nanti artikel pertama misalnya Ibu Prof Iya, Hasar, kemudian saya Pak Sadino atau dengan Ibu Indah. iya, Kemudian boleh. artikel kedua Prof Hasar, Ibu Prof, Iya, Pak Arjon, Tuti iya, dengan Ibu Indah, Pak Abdul Mutalif. iya. Boleh begitu, tapi maksud kami yang kami hitung itu adalah penulis pertamanya untuk tugas ini. Oh iya, Prof. Ya, tapi bagi kita diuntungkan di bahwa tulisan tak bisa menjadi banyak, gitu. Karena Oh kita iya, baca dengan teman-teman tak. Jadi bisa sampai 3 malah tulisan tak, Pak. oh iya. Ya. Iya. Ya, oke, saya kira seperti itu, Pak. Mudah-mudahan ini tidak ada masalah dan kita dilancarkan, dimudahkan semua proses-proses akademik kita, ya, dan kita diberi kesehatan untuk menjalankan aktivitas dan kegiatan-kegiatan kita. Terima kasih semua, Pak Ketua, Pak Ustaz, Arjung, dan penanya, serta semua yang hadir dalam forum ini. Terima kasih banyak, dan mari kita menutup pertemuan hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus buat pemakalah. Ya, syukran, Prof. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Saya mohon pamit undur diri, keluar lebih awal dari grup ini.
Kasih Bu.